Dan selanjutnya saya mau mengapresiasi juga atas upaya jemaat di sini setiap tahun, khususnya dalam peringatan Pentakosta atau peringatan pencurahan Roh Kudus, mengadakan doa dan puasa. Ini bukanlah tradisi baru, tetapi ini adalah hal yang sangat alkitabiah. Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-28, seorang pemimpin besar bangsa Israel bernama Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Musa juga melakukan itu bahkan dengan puasa supranatural, yaitu 40 hari 40 malam Musa tidak makan dan tidak minum. Lalu selanjutnya kita melihat juga Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 4 ayat yang kedua, yaitu bahwa Yesus juga sebelum memulai pelayanan, setelah dia dibaptis di sungai Yordan, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Baru sesudah itu dia memulai pelayanannya. Dan juga ada satu pengalaman murid-murid. Mereka mengusir setan, mengusir roh jahat dari seorang anak muda yang kena sakit ayan. Lalu mereka gagal mengusir roh jahat itu. Lalu orang tua si anak muda ini membawa kepada Yesus dan mengatakan bahwa murid kami sudah membawanya ke murid-muridmu, tetapi mereka tidak bisa, mereka gagal. Lalu Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dari anak muda yang kena sakit ayan itu, sehingga anak muda itu sembuh. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bertanya dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20 sampai 21, itu dikatakan murid-murid itu bertanya, mengapa kami gagal mengusir setan itu? Tuhan Yesus menjawab dalam ayat yang ke-21. Dia mengatakan karena engkau kurang percaya. Dan dia melanjutkan bahwa setan jenis ini atau roh jahat jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi artinya bahwa ketika kita mengalami sebuah kebuntuan, ketika kita mengalami suatu ketika doa kita yang dengan cara yang biasa itu mentok, buntu di sana, tapi doa dan puasa mampu menembus segala kebuntuan itu. Dalam pengalaman bangsa Israel juga di bawah Ratu Ester, Ratu Ester memerintahkan kepada seluruh orang Israel senegeri jajahan Persia itu pada zaman Raja Ahasweros, dan dia memerintahkan untuk berdoa dan berpuasa. Maka ketika selesai mereka berpuasa, Ester menghadap kepada menghadap kepada Raja Ahasweros. Dan apa yang ditakutin, yaitu bahwa bangsa Israel akan dimusnahkan karena konspirasi jahat dari seorang yang lawan politik mereka. Ternyata berbalik arah, malahan bangsa Israel diberikan jabatan dan kekuasaan di kerajaan itu. Ini luar biasa saudara, kekuatan dan kuasa daripada doa dan puasa itu. Oleh sebab itu adalah hal yang sangat luar biasa kalau ini terus digalakkan di dalam gereja kita. Gereja kita bukan hanya gereja yang menginjili, tetapi kita rindu supaya gereja kita adalah gereja yang berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini adalah hari peringatan suatu peristiwa ilahi yang terjadi 2023 tahun yang lalu, yaitu peristiwa Pentakosta. Peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dalam kaitannya dengan doa puasa, saya ingin membacakan, memang saya pada hari ini diberi tema dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Pasal 2 ayat 41 ya, tetapi saya ingin membacakan pada saat ini yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14 dalam kaitannya dengan penutupan doa puasa kita hari ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes,
Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita loncat ke pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini adalah peristiwa nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi adanya. Ini bukan sesuatu sebuah ilustrasi belaka, tetapi ini adalah peristiwa yang secara fakta bisa dibuktikan. Peristiwa itu adalah peristiwa penggenapan dari janji Tuhan kepada orang percaya yang disampaikan melalui Yoel dalam kitab Nabi Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan mencurahkan kepadamu rohku sehingga mereka akan mengalami karunia-karunia rohani itu. Ketika roh Tuhan dicurahkan, taruna-taruna muda akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat penglihatan dan mimpi dan segala macamnya. Itu adalah karunia rohani. Tentang nubuatan Nabi Joel ini dikutip dalam khotbah Petrus setelah hari Pentakosta itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebab kenapa Tuhan Yesus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima itu, dia mengatakan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini satu peristiwa setelah dia bangkit dari antara orang mati, lalu dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi peristiwa hari Pentakosta ini, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, istilah lain yang digunakan oleh Tuhan Yesus itu adalah peristiwa orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus. Dan satu istilah lain di dalam Joel itu adalah peristiwa di mana Tuhan mencurahkan rohnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa pentingnya kita mengalami peristiwa ini? Dan peristiwa ini terjadi secara universal satu kali, hanya pada hari Pentakosta itu 2023 tahun yang lalu. Dan setiap saat kita boleh memperingatinya peristiwa itu, dan setiap saat orang percaya harus mengalami kehadiran Roh Kudus itu dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap kehidupan kita. Karena sebagaimana dikatakan dalam kitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam, bukan karena kegagah dan keperkasaan, tetapi karena rohku, kata Tuhan. Jadi oleh karena kehadiran roh Tuhan itulah memberi kuasa kepada gereja, kepada umat, kepada orang percaya untuk hidup menjadi saksinya. Itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ketika murid-murid itu bertanya kepada Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 itu dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu tahu kapan waktunya yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada hari ini Pak Gembala dan BPJ memberikan tema untuk renungan kita adalah berkat Roh Kudus serta berkat terhadap orang percaya. Apakah berkatnya?
kehadiran Roh Kudus hari Pentakosta itu bagi orang percaya. Yang pertama adalah Yesus mengatakan bahwa aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi dia mengutus pribadi Tuhan sendiri, pribadi Allah sendiri, Roh Kudus sendiri untuk turun dan menuntun dan memimpin orang percaya. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan, roh perhambaan yang menyebabkan kamu takut, tetapi kamu menerima Roh Kudus yang berhuni di dalam diri kita, yang berdiam di dalam diri kita, yang hidup kita ini menjadi baitnya, yang hidup kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Lalu karena hidup kita dihuni oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, maka Alkitab mengatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa dia sendiri akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Betapa hebatnya saudara, saya dan saudara, orang yang tidak ada apa-apanya nih, yang bukan siapa-siapa. Saya sendiri adalah orang yang lahir di desa, hidup di desa. Ditanya pun kampung saya, kadang-kadang saya rasa malu menyebutnya karena tidak ada orang tahu di mana kampung saya. Saya bukan dari keluarga terpandang. Andai kata saya anak seorang camat saja misalnya, kan lumayan. Anak ketua RT pun lumayan, orang terpandang di tengah masyarakat. Tetapi saya bukan siapa-siapa. Tidak ada orang yang memperhitungkan melihat sebagai orang yang diperhitungkan di masyarakat. Tetapi Tuhan, dia Bapa segala yang hidup, dia pencipta segalanya, dia raja di atas segalanya. Oleh rohnya yang dicurahkan kepada kita, yang diutusnya kepada kita, berkenan diam, berhuni di dalam diri kita. Dan roh Allah itulah, roh yang kekal itulah, yang bersaksi, yang memberikan pernyataan, yang mendeklarasikan bahwa saya Husein, orang desa, saya adalah anak Bapa di surga. Luar biasa saudara. Ini lebih dari cukup untuk membuat kita hidup dalam kebahagiaan sebagai orang percaya, hidup dalam sukacita sebagai orang percaya. Kita tidak perlu lagi merasa terpuruk karena kita mengingat masa lalu kita yang buruk. Kita tidak perlu lagi merasa minder karena kita lahir dalam keluarga miskin. Kita tidak perlu lagi merasa kecil karena orang mengecil-ngecilkan kita. Kita tidak perlu lagi merasa terintimidasi karena orang menguliti masa lalu kita. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Tuhan mengutus rohnya untuk berdiam di dalam diri kita dan mengatakan, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Itu yang terjadi ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan. Langit terbuka dan ada Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan ada suara dari sana, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Pada hari ini ada orang yang merasa diperbudak dengan rasa rendah dirinya. Ada orang yang diperbudak dengan rasa bersalahnya. Ada orang yang diperbudak, diperhamba dengan rasa takutnya. Ada orang yang diperhambakan oleh rasa cemasnya, rasa ketidakpastian tentang masa depannya. Karena dia menghubungkan masa depan itu dengan masa lalunya. Karena dia menghubungkan hari ini dengan prestasi-prestasi apa dalam hidup ini. Kita melihat orang lain lebih hebat daripada kita, orang lain lebih top daripada kita, sehingga kita merasa minder, kita merasa tidak mungkin dan segala macamnya. Hari ini kalau Tuhan berkata kepada Yesus, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, maka setiap orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Maka setiap orang yang ada dalam Kristus, kalau kepada Yesus Bapa berkata, engkau anak yang kukasihi, aku berkenan kepadamu, maka kata yang sama yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Engkau Husein, anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Kalau kita dikasihi oleh Bapa, kalau kita dikasihi oleh Raja segala raja, kalau kita berkenan kepada Raja di atas segala raja itu, maka apa yang tidak mungkin kita alami? Segala hal yang baik, segala hal yang istimewa, segala hal yang terindah akan kita alami. Inilah berkat pertama dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Maka oleh sebab itu saudara, berhentilah merasa minder, berhentilah merasa kecil, berhentilah merasa terhakimi, berhentilah merasa terintimidasi. Ada orang dengan nyata-nyata mencemooh iman Kristen, mencemooh salib Kristus.
Dengan cemoohnya mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin Kristen, ada jin kafir dan segala macam. Tidak perlu kita menggubris kata-kata seperti itu. Emang dia tahu apa? Sok tahu surga. Emang dia datang dari surga? Yang datang dari surga, Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini kebenaran. Seorang yang datang dari surga mengatakannya. Seorang yang mati dan bangkit dari antara orang mati mengatakannya. Seorang yang naik ke surga dan berjanji untuk datang kembali yang mengatakannya. Mengapa kita terintimidasi dengan ucapan-ucapan manusia yang tidak jelas ujung pangkal datangnya dari mana? Sok-sok tahu tentang surga. Emang dia punya kapling di surga. Jadi kita nggak perlu menggubris yang seperti itu. Silakan orang mencemooh imanmu, tapi kebenaran ini tidak akan bisa diubah. Kebenaran ini dari Tuhan sendiri. Kita punya Tuhan yang hidup, yang menyediakan jalan untuk kita, yang berjanji untuk membawa kita kepadanya. Dan kita punya pribadi Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan oleh Bapa dan berhuni di dalam diri kita. Di dalam keberhuniannya di dalam diri kita itu, dia bersaksi, dia memberikan pernyataan, dia memberikan deklarasi bahwa saya adalah anak Tuhan. Ini bukan soal pengakuan saya. Kalau saya boleh mengaku saya anak SBY, lumayan mantan presiden. Kalau boleh saya mengaku saya anak Pak Milton, lumayan mantan bupati 2 periode. Tapi itu kan takdir kita. Tapi jauh lebih hebat daripada itu, Roh Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri yang berhuni di dalam jiwa saya, di dalam batin saya, yang menyatakan saya adalah anak Allah. Ketika Roh Kudus berhuni di dalam diri kita, yang menyatakan bahwa kita adalah anak Allah, maka dikatakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26 itu, dia sendiri yang akan berdoa bersama-sama dengan roh kita untuk mengungkapkan pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan. Dalam hidup ini tidak sedikit pergumulan-pergumulan kita, saudara. Kita rasanya terbatas kata untuk mengungkapkannya, tetapi Roh Tuhan sendirilah yang akan berbicara kepada Bapa di surga tentang pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan itu. Bukankah ini suatu berkat yang sangat istimewa dalam hidup ini, saudara? Berkat yang kedua, Roh Kudus bagi orang percaya adalah, kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pikiran mereka, konsep mereka, Yesus yang datang sebagai Mesias itu adalah mendirikan kerajaannya di bumi. Maka oleh sebab itu ketika Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, itu menjadi suatu pukulan berat bagi mereka, sehingga mereka kucar kacir. Mereka merasa begitu terpuruknya. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari lamanya Yesus bersama-sama dengan mereka, maka pulihlah pengharapan mereka. Tapi pengharapan mereka itu salah alamat. Mereka salah konsep tentang kehadiran Mesias. Mereka mengharapkan bahwa Yesus akan mendirikan istana di Yerusalem itu, karena janji Tuhan menurut mereka bahwa Tuhan Yesus akan menduduki tahta Daud itu. Sedangkan kondisi mereka pada saat itu, mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Wajar mereka memimpikan untuk pemulihan kerajaan Israel itu. Tetapi Yesus tidak menampikkan bahwa itu benar akan terjadi, tetapi belum waktunya. Waktu yang saat ini adalah mereka harus diberi kuasa untuk menjadi saksi. Waktu saat ini adalah waktu gereja untuk menjadi saksi. Maka oleh sebab itu jawaban Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-8 itu, dia mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Saudara,
Apa arti kuasa? Saya seorang advokat atau seorang lawyer, biasanya menangani perkara. Kita biasanya itu dasar untuk kita menangani sebuah perkara itu adalah dari surat kuasa. Misalnya Pak Mulyadi misalnya, klien saya misalnya, dia mengkuasakan suatu perkara kepada saya. Maka di dalam surat kuasa itu harus ada klausel yang mengatakan bertindak untuk atas nama pemberi kuasa. Kalau tidak ada bunyi yang seperti itu, saya tidak bisa bertindak untuk atas nama pemberi kuasa. Nah, di sini ketika firman Tuhan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, artinya bahwa dalam hal kita menjadi saksi, dalam hal kita dimandatkan oleh Tuhan untuk bersaksi itu, kita bertindak untuk atas nama Sang Pemberi Kuasa. Siapa pemberi kuasa itu? Itu adalah Tuhan. Siapa pemberi kuasa itu? Adalah Bapa sendiri. Maka oleh sebab itu, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, tidak ada alasan untuk kita tidak bersaksi, karena kita tidak sedang berbicara atas nama kita. Kita tidak sedang berhadapan dengan orang atas nama diri sendiri, tetapi kita bertindak, berbicara untuk atas nama Dia yang memberikan mandat ini kepada kita. Kalau Dia memberi kuasa, kalau kita bertindak untuk atas nama Dia, maka apakah yang kita bisa takutin? Dia adalah raja di atas segala raja, Dia adalah kuasa di atas segala kuasa. Maka oleh sebab itu, itulah peran yang diambil oleh Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Galilea dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Dan seterusnya dia mulai mengutip, mulai dari kitab Yoel dia kutip sampai kepada endingnya pada ayat yang ke-37. Mereka orang-orang Yahudi itu bertanya kepadanya, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Siapa Petrus ini? 50 hari sebelum peristiwa ini, saudara, Petrus ini menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Artinya sebelum subuh, Petrus sudah menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus bukan di hadapan pembesar, bukan di hadapan seorang jenderal, tetapi dia menyangkal Yesus di hadapan orang yang tidak ada apa-apanya. Seorang hamba dari imam besar yang ketika Petrus membuntuti terus, mereka menggiring Yesus ke ruang pengadilan mahkamah agama itu. Lalu dia menontonnya dari sana. Hamba imam besar itu bertanya, bahwa bukankah engkau salah satu dari antara mereka? Rasul Petrus mengatakan, oh tidak, saya tidak kenal orang itu. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, saudara. Apa artinya ini, saudara? Artinya bahwa Petrus adalah seorang yang rapuh. Petrus adalah seorang yang takut. Petrus adalah seorang yang pengecut. Tetapi sungguh luar biasa, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama itu, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya yang berkumpul di tempat itu dan seterusnya, termasuk Petrus ada di sana. Mereka menerima pencurahan Roh Kudus yang dalam lidah-lidah seperti nyala api itu. Maka muncullah keberanian Petrus. Keberaniannya itu pada ayat yang ke-14, sampai berani menyebut, hai kamu orang Yahudi. Bukankah orang Yahudi yang menangkap Yesus? Bukankah orang Yahudi yang menyalibkan Yesus? Bukankah pemuka-pemuka agama Yahudi yang berkonspirasi dalam tentang penyaliban itu? Saudara, ketika perempuan-perempuan datang untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus, mereka bergumul, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Ini bukan persoalan beratnya batunya, bukan persoalan besarnya batunya, bukan, saudara. Tetapi karena imam-imam itu datang kepada Pilatus, sang penguasa
yang menjajah mereka pada waktu itu, yang menjatuhkan hukuman pidana mati kepada Yesus ini. Mereka datang ke sana supaya diutuslah penjaga-penjaga dari prajurit-prajurit Romawi itu. Kuburan itu ditutup dengan batu. Tidak disebutkan berapa beratnya, tidak disebutkan apakah mampu atau tidak digulingkan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena mereka meminta supaya Kaisar Romawi itu memateraikan batu itu. Ketika itu dimeterai dengan materai Kaisar, maka bergeser sedikit pun dari materai itu berarti tindakan pidana. Karena itu tindakan pidana melawan kewibawaan Kaisar, ancamannya adalah hukuman mati. Jadi yang mereka diskusikan sepanjang jalan itu bukan soal siapa yang akan menggulingkan batu itu karena batunya besar, bukan. Itu terlalu spekulasi pengkhotbah yang menafsirkan demikian. Yang sebenarnya adalah karena membutuhkan satu kekuasaan, membutuhkan satu kewenangan yang lebih daripada Pilatus, sang pemilik materai itu, baru bisa menyentuh batu itu. Tidak ada penguasa yang melebihi kuasa Pilatus di tempat itu. Itulah yang menjadi pergumulan mereka, sehingga mereka berdiskusi satu dengan yang lainnya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus melucuti, melumpuhkan kewenangan dan kekuasaan Pilatus itu. Dan ini yang juga dimaksudkan oleh Petrus, yang dia tulis tentang hal tersebut di dalam kitab Kolose, bahwa dia telah melucuti pemerintah-pemerintah, melucuti segala kuasa. Dan itu nyata adanya, materai Pilatus itu dilucuti, sehingga ketika batunya terguling, tidak ada yang bisa menghalangi Yesus bangkit dari sana. Nah, ketika mereka bergumul tentang hal itu, saudara, dan ketika murid-murid ini berada di Yerusalem, karena Yesus minta supaya mereka berada di Yerusalem, hanya berselang 50 hari. Tetapi pada ayat yang ke-14 dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, Petrus dia berkata, "Hai kamu orang-orang Yahudi." Ini kan penistaan agama. Kalau sudah ada delik penistaan agama pada saat itu, Petrus itu bisa dipidana. Bahkan dia lagi mengecam lagi, dan semua yang diam di Yerusalem. Ini berani sekali menantang orang sebanyak itu. Padahal tadinya itu bukan orang yang bukan orang terpandang yang bertanya kepada dia, engkau salah satu dari antara mereka. Cukup untuk membuat dia takut. Inilah sesuatu restorasi mental, suatu pemulihan mentalnya dari ketakutan menjadi suatu hal yang berani, yang melampaui akal sehat kita. Apa sebab itu terjadi, saudara? Karena dia menerima kuasa untuk bersaksi. Dia menerima kuasa untuk memberitakan firman. Jadi kuasa yang dia miliki ketika Roh Kudus dicurahkan kepada dia, itulah yang membawa sebuah keberanian untuk memberitakan firman. Kuasa yang diberikan kepada dia untuk menjadi saksi, itulah, yaitu kuasa Roh Kudus, itulah yang membuat dia berbicara untuk atas nama Bapa di surga. Atas nama Tuhan dia berkata, "Hai kamu orang-orang Yahudi." Atas nama Petrus tidak mungkin dia melakukan itu. Atas nama Tuhan dia melakukan itu. Maka setelah selesai dia memberitakan Injil, memberitakan firman, selesai dia menyampaikan kesaksiannya, ayat yang ke-37 dikatakan, maka sangat terharulah hati orang Yahudi itu, runtuhlah segala kesombongan mereka, segala keegoisan mereka, hancur berkeping-keping, dan sampai mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini artinya adalah suatu dobrakan dari kekuatan kuasa itu, menghasilkan sebuah kesadaran, menghasilkan sebuah keinsapan, menghasilkan sebuah pertobatan. Saudara, gereja lahir dari kehadiran Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan kita bisa menjadikan gereja ini bertumbuh, gereja ini akan maju, tetapi dengan hadirnya Roh Kudus. Saya kira jangan hanya 7 hari kita berpuasa, tetapi dalam segala keadaan hidup ini ambil waktu untuk berpuasa. Musa berpuasa 40 hari 40 malam, dan dia menjadi pemimpin besar yang menyematkan namanya
dalam nama besar jajaran pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Sampai hari ini nama Musa tetap menjadi patokan kepemimpinan besar bangsa Israel atau kepemimpinan umat. Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, dan dia menjadi sosok pembebas seperti yang dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena ia mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara, membebaskan orang-orang yang tertawan, memberitakan kelepasan dari penjara, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini setiap anggota jemaat, setiap umat harus bersaksi di lingkungannya. Orang tua harus bersaksi kepada anak-anaknya. Dan setiap kita di lingkungan kantor kita, di lingkungan pendidikan kita, di lingkungan bergaul kita, di dalam pertemanan medsos kita, jangan pernah ragu untuk bersaksi, karena untuk itulah kita ada dan dilengkapi dengan kuasa ilahi, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jangan pernah takut, karena kita adalah penerima kuasa. Kita pemegang kuasa bukan tersurat, tetapi pribadi Tuhan sebagai kuasa di dalam diri kita. Maka berbicaralah, maka bersaksilah, maka nasihatilah, maka bimbinglah, bukan atas namamu sendiri, tetapi berbicaralah engkau untuk atas nama Sang Pemberi Kuasa. Dia Raja di atas segala raja. Karena dia adalah murid-murid ini para penerima kuasa yang disertai oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus sendiri sebagai kuasa itu. Maka apa yang terjadi, saudara? Di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 dikatakan, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Barang siapa bertobat dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Mereka akan memegang ular dan kalajengking dan tidak mencelakakan. Mereka akan meminum racun maut dan tidak akan membinasakan. Lalu pergilah mereka memberitakan Injil, dan Tuhan turut bekerja untuk meneguhkan kesaksian itu dengan tanda ajaib dan mujizat. Kenapa gereja menjadi lumpuh tidak bersaksi saat ini? Kenapa gereja tidak memberitakan nama Yesus? Itu karena kita terjebak dalam realitas peperangan rohani. Kita selalu merasa diri kecil, merasa tidak mungkin, merasa macam-macam perasaan yang lemah, perasaan yang rendah itu. Padahal kita adalah penerima kuasa. Kapan saja, di mana saja kita dapat berbicara untuk atas nama pemberi kuasa itu. Kalau kita berbicara untuk atas nama pemberi kuasa itu, maka ada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sungguh mau meneguhkan kesaksian kita itu dengan tanda ajaib dan mujizat. Dan itu bukan dikerjakan oleh manusia, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang berhuni di dalam diri kita. Itu sebab kenapa dikatakan bahwa roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita ke ayat 41 dari Kisah Rasul pasal 2 itu. Orang-orang yang telah menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa artinya dibaptis, saudara? Dibaptis mengingatkan kita pada khotbah Rasul Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis berkata di Sungai Yordan, bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi dibaptis itu adalah tanda pertobatan. Baptisan itu adalah deklarasi bahwa saya mati bagi dosa, hidup dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi baptisan yang dimaksudkan di sini adalah baptisan yang didasarin pada sebuah pertobatan. Baptisan yang dimaksudkan di sini adalah baptisan untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Baptisan yang dimaksudkan di sini adalah baptisan untuk menjadi deklarasi kita bahwa kita sudah dilahirkan dalam keluarga Allah, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan orang-orang yang seperti inilah, makanya gereja kita, Gereja Kemahian Indonesia, pada pasal 5 anggaran dasar anggaran rumah tangga gereja kita itu tentang tujuan. Tujuan pertama gereja adalah untuk memuliakan Allah. Tujuan yang kedua adalah memberitakan Injil di antara bangsa Indonesia berdasarkan amanat agung Tuhan Yesus
dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Apa sih bunyinya, saudara? Di sana dikatakan bahwa segala kuasa ada padaku. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia mengokohkan diri, memastikan diri untuk memberitakan Injil, bukan untuk menjadikan orang beragama Kristen, tetapi menjadikan orang yang beragama Kristen ini, anggota GKI ini, orang yang bertobat ini menjadi murid Kristus. Betapa banyak gereja rusak, gereja hancur, berantakan karena manusia-manusianya itu beragama Kristen berabad-abad tetapi tidak pernah menjadi murid Kristus. Orang Kristen yang begitu adalah orang Kristen palsu, saudara. Masuk gereja sendirian, kecewa dengan gereja, keluar bawa 2/3 dari anggota gerejanya. Kan ini kan model-model gereja sekarang ini. Maka itu sebab kenapa ketika Rasul Paulus menulis dalam suratnya yang kedua kepada Timotius anak imannya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa sukarnya hari terakhir ini? Dulu zaman tahun 60-an dulu, para penginjil, para pendeta, mereka pergi berkunjung sampai berbulan-bulan. Istri di rumah sempat pinjam garam sama tetangga. Tapi zaman sekarang sudah ada sepeda motor, bahkan pakai pesawat, pakai mobil, ada handphone dan segala macam. Apa sukarnya sekarang? Jadi bukan itu sukarnya, saudara. Sukarnya itu adalah karena Alkitab mengatakan manusia mementingkan dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menjadi secara lahiriah mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasanya. Mereka tidak tahu berterima kasih, memberontak kepada orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang menyebabkan sukar dalam kehidupan bergereja masa kini. Karakter-karakter manusianya itu yang membuat jadi sukar pelayanan masa kini. Karena karakter-karakter manusianya itu tidak karakter murid Kristus. Maka sasaran penginjilan, sasaran pembinaan umat itu adalah sampai menjadikan setiap pribadi dalam rumah tangga kita, setiap pribadi orang percaya harus menjadi murid Kristus, berkarakter, bersifat, bertingkah laku, bertutur kata sebagai murid Kristus. Dan yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, artinya harus lahir baru, harus mengalami pertobatan sejati. Setiap pribadi, tidak peduli dia anak pendeta. Saudara, saya sudah pendeta pada saat saya mengalami pergumulan dalam rumah tangga. Anak saya 13 tahun jadi pemabuk. Mabuknya itu bukan yang kepalang tanggung, mabuknya itu menghirup aroma lem yang ada gambar kepala kucing itu. Sampai teler-teler menghirup itu. Saya bergumul selama 13 tahun, saudara. Doa dan puasa sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Nah, setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Dia kuliah di STT Jeffrey Makassar, barusan selesai tahun lalu, tahun ini kemarin, angkatan yang baru-baru lulus ini. Saudara, padahal anak pendeta, saya melayani, saya khotbah seperti ini. Jadi anak hamba Tuhan pun tidak ada jaminan bahwa itu bahwa itu sudah pasti rohani, pasti lahir baru. Nah, oleh sebab itu kita harus memastikan setiap pribadi anak-anak kita adalah anak-anak yang sudah mengalami pertobatan sejati. Dan selanjutnya bahwa orang percaya harus diajar untuk melakukan firman, harus dilatih untuk melakukan firman. Jadi doa puasa 7 hari ini itu adalah bagian daripada latihan untuk melakukan setiap firman itu. Dalam Kejadian pasal 14 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa 380 orang dalam rumah Abraham, yaitu orang-orang yang terlatih, diutuslah mereka untuk merebut kembali Lot dan keluarganya yang tertawan oleh 4 raja itu, dan mereka mengalami kemenangan. Hanya orang-orang terlatih di akhir zaman ini yang bisa membawa kemenangan.
Oleh sebab itu saudara, jangan saudara merasa jenuh dengan latihan-latihan. Jadi segala hal dalam pelayanan ini adalah sebuah pelatihan. Yang terakhir saudara, pada ayat yang ke-47 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi berkat dari Roh Kudus kita bisa mengalami multiplikasi anggota yang dilahirkan baru itu. Anggota jemaat kita bertambah. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah kita. Kita menjadi orang percaya yang dinamis, bukan menjadi orang percaya yang statis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan pada malam hari ini terus mengingatkan kita bahwa kita adalah anak Allah oleh karena Roh Kudus yang dicurahkan 2023 tahun yang lalu. Berhuni di dalam diri kita, berdiam di dalam diri kita. Maka kehadirannya di dalam diri kita itulah memberikan kesaksian, memberikan deklarasi bahwa saya dan saudara adalah anak-anak dari Bapa di surga. Karena kita adalah anaknya, maka kita dikasihinya. Karena kita adalah anaknya, maka kita berkenan kepadanya. Dan karena kita adalah anaknya, maka Roh itulah yang akan mengungkapkan kepada kita, kepada Bapa, pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan itu. Oleh sebab itu jangan menarik diri dari persekutuan ketika engkau ada dalam sebuah pergumulan yang berat. Pergumulan yang tidak terkatakan sekalipun. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Dia terus menerus senantiasa berbicara kepada Bapa tentang pergumulan-pergumulanmu itu. Yang kedua, karena Roh Kudus dicurahkan 2023 tahun yang lalu, maka kita memiliki kuasa hari ini. Kuasa untuk berbicara atas nama Bapa di surga. Di dalam kita bersaksi, di dalam kita menasehati anak, di dalam kita membimbing mereka kepada Kristus, di dalam kita menginjili keluarga kita, di dalam kita menginjili tetangga dan seterusnya, lingkungan pekerjaan kita. Jangan ragu untuk bersaksi, jangan takut untuk bersaksi, bukan karena gagah dan keperkasaan, tapi karena Roh Tuhan. Roh Tuhan inilah menjadi kuasa di dalam diri kita. Karena kita memiliki kuasa itu, maka Alkitab menjamin Dia akan meneguhkan kesaksian itu dengan tanda ajaib dan mujizat. Itu yang dikatakan dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-20 itu. Dan yang terakhir, karena Roh Kudus yang melahirkan gereja, Roh Kudus yang menghadirkan gereja, karena Roh Kudus yang menyertai gereja, maka gereja yang disertai oleh Roh Kudus, gereja yang diurapi oleh Roh Kudus, akan ada multiplikasi kehidupan di sana. Akan dinamis kehidupan bergereja itu, bukan statis. Orang boleh tinggalkan gereja ini, tetapi Roh Kudus akan kembalikan 100 kali lipat dari semua orang yang telah pergi dari gereja ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mulai saat ini kita harus senantiasa bergumul, meminta kepada Tuhan, Roh Kudus urapinlah gembala kami, Roh Kudus urapinlah hidup saya, supaya saya menjadi berkat di lingkungan pekerjaan saya. Roh Kudus urapilah keluarga saya, supaya anak-anak dalam rumah tangga saya ini adalah anak-anak terlatih di dalam kehidupan yang berat ini pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah namamu.